Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinas, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Izin dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Sangkan Sihite dari Prodi Manajemen dengan NIM 05521716162. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga BPKI. Yang pertama adalah menjelaskan peristiwa penting pada proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada masa sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Tujuannya adalah mempersiapkan dasar bagi negara Indonesia yang akan segera merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara. 3 tokoh penting yang mengemukakan usulannya yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pidato ini kemudian menjadi tonggak awal lahirnya Pancasila. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, rumusan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan antara seluruh golongan bangsa, terutama antara umat Islam dan non-Islam, kalimat tersebut kemudian disempurnakan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah proses penting yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses lahirnya Pancasila, kita dapat melihat nilai-nilai penting seperti 1. Gotong royong dan musyawarah. Ketika para tokoh bangsa berdiskusi mencari dasar negara terbaik. Yang kedua adalah toleransi dan persatuan. Ketika Piagam Jakarta diubah untuk menghormati semua keyakinan. Dan yang ketiga adalah nasionalisme dan cinta tanah air. Karena semua pihak menomorsatukan persatuan Indonesia di atas kepentingan golongan. Dan yang terakhir ialah refleksi pribadi. Sebagai generasi muda, saya merasa proses lahirnya Pancasila memberikan pelajaran berharga. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang, tetapi kekuatan untuk membangun bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan gotong royong masih sangat relevan saat ini, terutama di era digital di mana kita sering melihat perbedaan pendapat. Kita harus belajar untuk tetap menghormati satu sama lain dan menjaga persatuan, seperti yang dicontohkan para pendiri bangsa tahun 1945. Itulah sekilas tentang proses lahirnya Pancasila dan maknanya bagi generasi muda. Mari kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, izin dosen yang terhormat, terima kasih sudah menonton.